Shalom semua, perkenalkan aku Anggi Natalia Simbolon dari kelas AKP 9 gabungan 03 dengan NIM 102032330001. Nah, di video kali ini aku akan buat video tentang refleksi khotbah ibadah Oikumene PMK Telkom University. Nah, adapun khotbah ibadah Oikumene PMK Telkom University ini dilakukan ada 8 minggu. Nah, pada minggu yang pertama di sini saya tidak hadir dikarenakan saya pulang ke rumah. Nah, kita masuk minggu ke rumah. Nah, kita masuk minggu ke yang kedua, yaitu dengan tema Call to Serve Even in Struggles, dengan ayat firman Tuhan yang diambil pada Yohanes 12 ayat 24-26 dengan Bapak Pembicara Kris Sujatmoko STMT. Adapun insight yang saya dapatkan ialah mengikut Kristen berarti siap melayani sekalipun dengan keadaan tidak baik-baik saja. Nah, firman Tuhan ini juga bertentang tentang biji gandum yang mengingatkan bahwa kehidupan yang menghasilkan buah sering lahir dari proses pengorbanan dan keberanian untuk melepaskan kenyamanan diri. Nah, khotbah ini juga menekankan bahwa kegagalan bukanlah titik akhir, melainkan salah satu cara Tuhan untuk meneguhkan bahwa Ia tetap menyertai. Nah, lalu beliau juga menceritakan kisah hidupnya yang dimana beliau tetap setia untuk beribadah dan juga melayani melalui di PMK Telkom University walaupun di hidupnya sedang tidak baik-baik saja ataupun sedang mengalami cobaan hidup. Nah, lalu di sini juga saya mendapatkan ataupun belajar bahwa ketaatan yang dijalani dengan setia dapat menjadi ruang bagi Tuhan untuk menunjukkan karyanya. Nah, adapun bagian yang paling menyentuh ialah ketika ia menceritakan masa-masa tersulitnya dalam hidupnya sampai harus menjual barang miliknya dan menanggung tekanan yang begitu berat. Namun, di tengah kondisi yang hampir membuatnya menyerah, ia tetap memilih setia kepada Tuhan. Nah, kesetiaan inilah menunjukkan bahwa pelayanan bukan sesuatu yang kita tinggalkan ketika hidup kita menjadi berat. Justru melalui inilah masa-masa sulit itu, Tuhan memurnikan hati dan menunjukkan bahwa Ia adalah ada. Nah, bahkan ketika sebagian besar usaha yang kita tampak gagal, Tuhan tetap bekerja dan seringkali buah yang baru justru muncul dari situasi yang paling tidak kita duga. Nah, ada juga banyak beberapa yang saya rasakan pada sebelumnya, yang dimana saya ingin mencapai tujuan tersebut, saya mengalami kegagalan. Lalu dengan kegagalan itu, saya tetap berkomitmen dan juga merendahkan hati untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, lalu dengan khotbah ini juga saya mengerti bahwa proses seperti itulah bukan untuk menjatuhkan saya dan juga melainkan cara Tuhan membentuk karakter sedikit demi sedikit. Nah, dari sini juga saya belajar untuk rendah hati dan juga mengakui bahwa saya tidak harus melakukan semuanya sendirian. Untuk pelayanan itu sendiri ternyata tidak selalu berbentuk hal besar, kadang juga dimulai dari sikap dan tutur kata kita yang sederhana. Nah, selain itu juga saya ingin belajar untuk melihat persamaan kita sebagai sesama tubuh Kristus, bukan terjebak pada perbedaan-perbedaan kecil yang sering membuat kita jatuh melalui hal-hal kecil tersebut. Nah, di sini saya percaya juga sedang belajar melayani dengan hati yang lebih dewasa. Nah, berikut untuk bukti saya telah mengikuti ibadah kedua ini. Sekian. Nah, untuk pada minggu ketiga di sini saya tidak hadir dikarenakan saya pulang ke rumah. Baik, selanjutnya masuk minggu keempat dengan tema Christian Friendship on Campus. Ayat firman Tuhan yang diambil pada Ibrani 10 ayat 19-25. Pembicara Pendeta Bunda Marieta E.J. Simanjuntak. Baik, adapun insight yang saya dapatkan pada khotbah tersebut ialah bahwa persahabatan Kristen di lingkungan kampus sangatlah berarti untuk menolong kita tetap teguh dalam iman. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk saling menguatkan supaya tidak ada yang memilih menjauh dari iman, tetapi justru saling mengingatkan dan membangun satu sama lain. Lalu khotbah ini juga menekankan bahwa persahabatan seperti ini bukan seperti sekedar hubungan pertemanan biasa, melainkan relasi yang menolong kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, teman juga bisa mengajak kita berdoa bersama, mendampingi saat kita sedang terpuruk maupun saat sedang bersemangat. Nah, lalu di sini saya juga menyadari bahwa kehidupan kampus penuh dengan hal-hal yang bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. Namun kita bisa memiliki sahabat Kristen yang baik
dan bisa saling menjaga dan juga saling mengingatkan untuk tetap berfokus kepada Kristus. Nah, persahabatan inilah yang perlu dibangun dengan kasih, kesabaran, dan hati yang mau mendengarkan, sehingga kehadiran kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Adapun pengalaman yang pernah saya rasakan yaitu saya mempunyai 7 teman yang dimana mereka berpengaruh dalam hidup sehari-hari saya. Dengan mereka saya lebih bisa mudah terbuka apapun yang sedang saya pikirkan. Lalu waktu itu saya pernah lagi merasakan capek ataupun kewalahan dengan tugas. Biasanya ada salah satu dari mereka langsung mengajak saya untuk bercerita dan juga menawarkan untuk berdoa bersama supaya bisa lebih tenang. Lalu kadang juga kalau kami sama-sama lagi suntuk, kami juga saling mengajak healing sebentar biar pikiran kami kembali segar. Lalu pengalaman ini bikin saya sadar bahwa hubungan seperti ini perlu dijaga, bukan sekedar teman biasa, akan tetapi teman yang saling menguatkan dan saling mendukung. Nah, saya juga ingin belajar lebih peka terhadap keadaan mereka, mengajak mereka terbuka, mendengarkan keluh kesah mereka, berdoa bareng, ataupun sekedar menemani melepas penat. Lalu di tengah banyaknya tantangan yang kami hadapin, kehadiran 7 teman ini membuat saya merasa tidak menjalani semuanya sendirian. Akan tetapi dengan itu membuat hari-hari saya jauh lebih baik ataupun jauh lebih berarti. Nah, sekian untuk penjelasan, insight ataupun pengalaman yang saya berikan pada minggu keempat ini. Sekian dan terima kasih. Berikut bukti yang saya ikuti ibadah minggu keempat ini. Pada minggu yang kelima saya tidak hadir juga dikarenakan sakit. Nah, lalu pada minggu ke-6 tidak dilaksanakannya minggu ibadah Oikumene di Telkom University. Dari sini saya ibadah sendiri di GBI dengan tema menjadi saksi lewatan perbuatan. Di sini pada tanggal 26 Oktober 2025 dengan Bapak Pembicara Pendeta Daniel Edi Prajitno. Nah, adapun insight yang saya dapatkan ialah bahwa kehidupan yang berbuah adalah tanda keberadaan dan pengaruh nyata seseorang. Hidup yang menghasilkan buah baik melalui perbuatan baik, pelayanan, ataupun kontribusi kepada orang lain membuat kita diperhatikan dan juga dihargai, sekaligus untuk memuliakan nama Tuhan. Karena buah adalah bukti bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Nah, berbuah bukan sekedar prestasi pribadi, melainkan juga kesempatan untuk melayani keluarga, komunitas, dan juga mereka yang membutuhkan pertolongan, serta juga menjadi sarana untuk menunjukkan identitas kekristenan melalui tindakan nyata. Nah, proses ini juga berbuah memerlukan perhatian, ketekunan, dan juga bimbingan Tuhan, seperti halnya kebun yang dirawat agar berbuah lebat. Dan seringkali berbuah juga yang muncul melalui bantuan dan dukungan dari orang lain yang dipakai Tuhan. Nah, selain itu juga orang yang berbuah biasanya diberikan tanggung jawab lebih, karena buah menunjukkan bahwa Tuhan menyertai mereka dan mempercayakan mereka untuk memimpin atau menggerakkan pelayanan yang lebih luas. Nah, berikut untuk foto bukti yang saya ikutin pada ibadah itu. Sekian untuk ibadah minggu yang ke-6. Nah, untuk ibadah minggu ke-7 Oikumene ini dengan pembicara Pendeta Bene dan ayat firman Tuhan yang diambil pada Roma 12 ayat 10 dengan tema Come as Just Living as Family. Nah, insight yang saya dapatkan ialah bahwa kasih kepada sesama seperti terhadap saudara, seperti kakak ataupun adik, memiliki 2 aspek penting. Salah satunya adalah inisiatif, yang dimana ada orang yang dengan inisiatif untuk menolong, memberikan arah, dan juga menjadi figur ataupun memulai suatu tindakan yang baik. Nah, sejalan dengan firman Tuhan yang diambil Roma 12 ayat 10 ini. Nah, ketika diajak untuk mulai saling mengenal dan mengasihi satu sama lain, setiap relasi berbentuk dengan mengenal terlebih dahulu. Nah, seseorang tidak bisa menjadi dekat tanpa adanya pengenalan. Nah, dan juga kedekatan sejati tidak mungkin terciptanya tanpa mengenal satu sama lain. Meski terdapat perbedaan seperti budaya, ras, ataupun suku dalam pertemanan, Tuhan mampu mempersatukan kita melalui kasih. Nah, lalu membahas soal kasih, inisiatif, dan saling mengenal, sering muncul pertanyaan atau keraguan dalam diri. Nah, misalnya perasaan cemas, keterbatasan diri, dan juga sulit untuk memiliki banyak teman. Namun,
firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat 17 yang berisi tentang besi menajamkan besi, orang menajamkan orang, yang dimana yang mengajarkan bahwa tanpa relasi dengan orang lain tidak bisa berkembang atau memahami sesama melalui relasi saja. Kita saling harus menajamkan dan juga memperkaya satu sama lain. Nah, yang saya rasakan selama khotbah dari Pendeta Bene dengan tema Come As Kias Living as Family ini yang menjelaskan bahwa setiap pertemuan adalah sebagai momen yang berkesan. Nah, sama halnya saya juga merasakan di kelas agama yang dimana mahasiswa berasal dari berbagai banyak jurusan, sehingga memungkinkan untuk berkenalan dengan banyak orang baru. Nah, pada awalnya saya juga merasakan pada diri saya sendiri karena belum mengenal teman-teman di kelas. Namun seiring waktu saya bersinisiatif untuk membangun relasi dan mulai mengenal mereka. Nah, di sisi lain juga teman-teman dalam kelas sendiri yang berinteraksi sehari-hari sudah saya anggap seperti saudara sehingga suasana pertemanan menjadi hangat dengan penuh kekeluargaan. Sekian untuk penjelasan ibadah 7 Oikumene ini. Berikut foto yang saya ikutin ataupun bukti yang saya telah ikutin pada ibadah minggu 7 ini. Sekian. Yang terakhir ataupun minggu yang ke-8, di sini juga tidak dilaksanakannya ibadah PMK Telkom University. Jadi di sini saya gereja sendiri di GBI dengan pembicara Pendeta Dr. Joko Prihanto dengan tema Roh yang Berkobar dengan firman Tuhan yang diambil pada Roma 12 ayat 11. Nah, adapun insight yang saya dapatkan pada khotbah tersebut ialah dalam perjalanan hidup, seorang pasti menghadapi pencobaan, tantangan, dan juga masa-masa kering secara rohani. Namun firman Tuhan juga mengingatkan bahwa kita senantiasa hadir dalam setiap keadaan, dan juga Ia memampukan kita melalui Roh Kudus untuk tetap berkobar serta setia. Injil bukanlah teori di atas kertas saja, akan tetapi kekuatan nyata yang berjalan bersama kita setiap hari. Karena itulah hidup sebagai pengikut Kristus bukan hanya tentang memahami firman, akan tetapi tentang membiarkan Roh Kudus bekerja, menolong dan juga menguatkan kita untuk merespons hidup dengan iman dan juga keteguhan. Nah, selanjutnya tetap berkorban, yang berarti menjaga semangat pelayanan, kepekaan rohani, dan kasih kepada Tuhan tanpa menjadi hangat-hangat kuku saja. Kasih yang bertumbuh menghasilkan pengorbanan, disiplin, serta komitmen yang tulus. Ketaatan bukanlah beban, tetapi bukti kasih kita kepada Tuhan yang nyata dalam keputusan dan tindakannya. Ketika Roh Kudus terus menyala dalam hati, hidup kita menjadi kesaksian yang memancarkan kasih, kesetiaan, dan juga sukacita. Bahkan ketika menghadapi kesulitan, dengan demikian kita memampukan untuk tetap setia sampai kepada sudahan. Nah, karena hubungan kita dengan Tuhan selalu hidup dan berkorban. Sekian untuk penjelasan pada minggu ke-8 ini. Nah, berikutnya adalah bukti yang saya ikutin pada ibadah tersebut. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan pada ibadah minggu pertama sampai ke minggu 8. Saya ucapkan terima kasih.